aku di Monica Channel. Terima kasih nih buat kamu, iya kamu yang sudah klik video ini. Nonton terus ya sampai berakhir. Hari ini aku bakal jawab pertanyaan yang sudah aku kasih kemarin buat kalian, box question. Dan beberapa pertanyaan aku pilih, tapi pertanyaan yang menantang dan greget banget buat aku jawab ya. Jadi aku pilihnya yang pokoknya oke. Jadi buat teman-teman nonton terus, stay tune terus sampai berakhir. Oke, sekarang aku bakal jawab sejujur-jujurnya. Nonton terus ya. Oke guys, kita masuk ke tanya jawabnya. Aku pilih pertanyaannya dulu ya. Aku greget guys, karena ini harus dicari yang benar-benar greget dan dijawab harus sejujur-jujurnya. Oke, aku cari dulu. Pada hadang. Oke. Yang pertama, aku mulai dari Taufikur Rahman. Hai, salam kenal. Semoga aku harap kamu di sana sehat-sehat terus kehidupannya selalu dalam kehidupan Allah, berkah dan yang disemoga-semogakan terkabul. Amin. Oke, dan aku juga mau bilang terima kasih juga buat kamu yang sudah ikut serta dalam video kali ini. Akan aku jawab ya pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, kalau kamu sayang dengan seseorang, mau nikah dengan dia, namun ada penghalang mengancam keselamatan kalian. Menurut aku, ketika aku mau nikah, namun ada penghalang atau pengancam untuk keselamatan aku, kalau misalnya pengancamnya itu berawal dari seorang manusia atau memang diskenariokan oleh manusia, aku nggak pernah takut. Jadi ketika aku ketemu laki-laki yang menurut aku memang mampu untuk menjadi imam aku, terus juga mampu melindungi aku, menyayangi aku dengan tulus, maka yang namanya pengancam dari manusia semua aku hampas. Aku nggak pernah takut, karena aku itu hanya takut kepada azabnya Allah. Jadi maka dari itu yang namanya dari manusia, aku berusaha berlindung kepada Allah dan aku akan menjalankan apa yang aku niatkan dengan baik. Dan pastinya aku tidak ingin menyia-nyiakan laki-laki yang menurut aku sudah pantas untuk menjadi suami aku gitu. Jadi aku gak pernah takut sama kejahatan-kejahatan dari manusia, karena aku punya Allah yang selalu aku percaya untuk melindungi nanti suami aku dan keluarga kecil aku. Oke guys, kita masuk yang kedua. Oke, yang kedua aku cari lagi. Oke, aku nemu nih atas nama Susan. Hai Susan, salam kenal ya dari aku, dan aku harapkan kamu juga di sana sehat-sehat aja, terus kehidupannya semakin berkah, terus juga yang semoga akan tergapai dengan segera. Amin ya Allah. Dan terima kasih nih buat kamu yang sudah ikut serta dalam video kali ini. Dan pertanyaannya itu adalah dalam berhubungan dengan cowok yang paling kamu pilih dari cowok itu apa? Hubungan apa ini guys? Kalau misalnya hubungan yang normal, aku tuh yang aku pilih adalah sebuah perhatian, terus kasih sayang, pelindungan. Pokoknya aku tipe orang yang seneng banget diperhatikan dan dikasih sayangi gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya yang dalam berhubungan antar body lanjut, maksudnya tindakan lanjut gitu, aku tuh kalau misalnya dalam berhubungan dengan cowok yang paling aku pingin dan selalu lah ya, jadi itu intinya adalah sebuah pelukan, terus elus-elusan gitu teman-teman. Karena aku tipe cewek yang seneng dimanja, tapi aku bukan yang manja banget, cuman suka dimanja terkadang gitu gitu guys. Hai, pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga dari Fitrai. Hai Fitrai, salam kenal ya dari aku, dan aku harapkan kamu juga di sana sehat-sehat, terus semakin berkah hidupnya, dan juga apa yang disemoga-semogakan segera tercapai. Amin ya Allah. Dan terima kasih nih buat kamu kali ini sudah ikut serta dalam video aku. Dan aku pilih pertanyaannya, yaitu pertanyaannya adalah lebih pilih berkepribadian dengan contoh hikmah jadi istri Nabi yang mulia seperti Siti Khadijah atau Aisyah. Nah, aku gak bisa pilih karena ini adalah dua-dua bunda yang memang karakter kepribadiannya itu luar biasa. Aku gak pingin seperti itu dan gak bisa aku pilih antara dua ini, karena aku kepingin menjadi seperti contoh Siti
Khadijah dan juga Aisyah. Yang pastinya aku kepingin jadi istri yang menenang jiwa suami, terus apapun yang suami hadapi, kayak misalnya suami lagi dalam kesedihan, suami dalam kesusahan, pokoknya aku pengen selalu menemani. Terus perjuangannya tuh nggak setengah-setengah gitu, mencintai atau berada dalam kehidupan suami seperti Siti Khadijah. Terus aku juga kepingin kayak Bunda Aisyah yang selalu romantis, selalu gimana ya, pokoknya pastinya punya kepribadian yang sedikit berbeda, cuma dua-duanya so sweet gitu. Jadi ya itulah, pokoknya nggak bisa aku pilih, maaf Fitroy. Dan pokoknya dua-dua ini adalah panutan aku untuk menjadi wanita yang dirindukan suami dan dirindukan juga oleh surga. Amin ya Allah, semoga ya. Oke, kita masuk pertanyaan keempat. Nah, pertanyaan keempat dari Muhammad Cilmi, namanya CHILMI, panggilannya Cilmi gitu, tapi aku panggilnya Muhammad aja ya. Oke, semoga yang aku harapkan kamu juga di sana sehat-sehat, Muhammad. Apapun yang kamu harap-harapkan, dan apapun yang kamu semoga-semogakan, semoga segera tergapai. Amin ya Allah. Semangat terus ya guys. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah hal apa yang paling tidak disukai? Hal yang paling aku tidak sukai itu adalah pengkhianatan dan pembohongan yang membuat rugi seseorang. Gitu teman-teman. Jadi aku tuh tipe orang yang mudah luluh namun juga mudah kesel. Jadi dalam arti kesel aku itu ketika aku sudah dikhianati, atau misalnya aku ketemu orang bohongnya aku nggak memperdulikan ya, kalau bohongnya kecil-kecil itu urusannya, tapi kalau udah bohong yang besar sehingga sudah sampai merugikan orang, itu aku sangat kesel sama orang-orang seperti itu. Itu hal yang paling aku tidak sukai ya, salah satunya itu. Selanjutnya pokoknya aku paling anti dan paling kesel itu sama orang yang pengkhianat gitu. Karena aku tipe orang yang kalau 1, 2 kali atau 3 kali buat kesalahan, aku mah fine aja dan tidak mau peduli. Tapi kalau udah berkali-kali terus juga nggak berubah-berubah, dan juga pengkhianatannya itu terlalu sakit, I'm sorry, kamu akan aku hapus dari kehidupan aku. Itu teman-teman. Jadi aku paling gak suka sama orang yang namanya pengkhianat. Pokoknya paling gak suka gitu. Jadi terus juga sama orang yang gak jujur gitu. Jadi kalau misalnya udah ketahuan bohong, ya udah ngaku aja gitu. Karena aku tipe orang yang memaklumi yang namanya manusia pasti punya kekhilafan, dan aku pasti segera memaafkan. Tapi kalau udah berkali-kali aku nanya tapi tidak mau juga jujur, dan juga berkali-kali aku kasih kesempatan tapi tetap juga berkhianat, maka dari itu tidak ada kata maaf lagi sama aku. Aduh jahat ya. Tetap maafin tapi aku tidak mau bersama lagi, karena aku tidak mau jatuh ke orang yang salah lagi atau jatuh ke lubang yang salah lagi, dan aku tidak mau dikelilingi oleh orang yang jahat gitu. Karena aku hidupnya kepingin damai, tentram gitu teman-teman. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima dari yang namanya Hai Mangan, salam kenal dari aku harapkan kamu juga sehat-sehat di sana. Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu semogakan segera tergapai. Amin ya Allah. Terima kasih juga nih buat kamu yang udah ikut serta dalam video kali ini. Oke, pertanyaan itu adalah dari Maman ya. Pertanyaan mau nanya nih. Ya, itu dia jawabnya. Mau nanya, sebut nama mantan yang paling susah move on. Menantangkan katanya. Oke guys, orang yang pernah hadir di hidup aku, yang pernah menaruh cinta juga, mantan kan, di saat aku remaja ya kan, mantan kan. Aku gak mau sebut nama panjangnya ya, aku sebut inisial aja boleh gak sih? Inisialnya F. Jadi kenapa aku gak bisa move on, karena dia itu benar-benar buat aku nyaman, buat aku jadi lebih baik juga, buat aku jadi lebih
Pokoknya aku tuh bukan kayak menemukan sosok pacar, tapi aku menemukan kayak dia kayak ayah aku, terus juga kayak sahabat aku. Pokoknya dia pas banget di beberapa posisi. Kadang nanti jadi sahabat bisa, jadi seorang ayah bisa, jadi kekasih lebih bisa guys. Maka dari itu aku tuh kayak aku sayang banget sama dia guys. Tolong sampaikan pada si F ya. Gitu guys, karena aku itu jadi lebih baik. Dari awalnya aku tuh suka banget yang namanya pakai celana jeans. Sekarang udah enggak lagi teman-teman. Sekarang udah pakai rok atau pakai baju gamis. Dia tuh benar-benar kekasihku yang paling aku rindu-rindukan. Gitu guys. Nah gitu, pokoknya dia udah fix lengkap banget bagi aku. Jadi orang tua sangat bisa, jadi sahabat juga paling bisa, jadi kekasih, benar-benar bikin aku nyaman. Jadi kalau misalnya aku bilang dia lebih mengerti, itulah mantan yang paling gak bisa buat aku move on. Ya gitulah ya. Pokoknya karena aku tuh sedih teman-teman, karena dia tuh sama sekali gak pernah buat kesalahan sama aku. Yang suka bikin kesalahan itu orang ketiga aku gitu, bukan aku juga sih, orang ketiga aku lah. Pokoknya aku gak bisa ceritakan di sini guys. Pokoknya dia tuh orang yang sangat baik gitu, kayak benar-benar titipan dari Allah dan juga titipan dari ayah aku untuk menjaga aku di dunia ini. Itulah kalau saking lebaynya kata-kata aku guys. Dia benar-benar mas gitu, aku sayang banget gitu guys. Itu gak bisa move on, oke? Karena dia benar-benar paket komplit gitu. Kenyamanannya dapat, kebaikannya juga dapat, mengayominya juga dapat. Terus kalau aku dibully-bully sama orang, dia bener-bener fight banget untuk membela aku. Ih, aduh, gue jadi makin gak move on deh akhirnya. Udah, segitu aja. Oke guys, kita masuk ke pertanyaan ke-6. Nah, pertanyaan ke-6 dari yang namanya Hendra. Hai Hendra, salam kenal ya. Semoga aku harapkan kamu juga di sana sehat-sehat aja, dan terus apa yang kamu gapai-gapaikan semoga segera tergapai. Amin ya Allah. Terima kasih juga nih buat kamu yang sudah ikut serta dalam video kali ini. Dan pertanyaannya itu adalah, kenapa godaan terbesar lelaki adalah wanita? Karena keindahan pada wanita itu sangat luar biasa, dan laki-laki itu suka yang namanya yang indah-indah. Jadi mau itu dari lekukan badan, atau dari lekukan hidung kayak, atau itu dari lekukan apapun itu, yang penting yang namanya laki-laki itu suka banget sama yang namanya yang indah-indah. Jadi keindahan itu adanya pada bunga, pada wanita tentunya pastinya. Nah, kenapa godaan itu terbesar sekali? Karena laki-laki yang tidak bisa menjaga imannya, yang tidak bisa mengontrol godaannya, maka ia terjerumus. Tapi jika kamu dapat mengontrol semuanya, terus kamu dapat benar-benar bersikap dengan komitmen untuk tidak tergoda, maka itu semua berjalan lancar. Tidak ada yang namanya kamu ternodai oleh wanita gitu teman-teman. Jadi hidup kamu pun jadi lebih agamis karena bertatapan lurus gitu. Gitu ya. Jadi buat kita semua, apapun yang kita harapkan itu berawal dari kita juga. Apakah kita akan membuka pintu, apakah kita tipe orang yang mudah tergoda? Kalau kita nggak mudah tergoda, kalau kita tidak mudah tergoda, maka tidak bisa masuk godaan itu. Begitu kalau menurut aku. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-7. Nah, pertanyaan ke-7 greget guys. Jadi pertanyaan ke-7 ini dari yang namanya Awan. Hai Awan, salam kenal ya dari aku. Aku harapkan kamu juga sehat-sehat di sana. Terus apa yang kamu inginkan segera tergapai. Amin ya Allah. Terima kasih nih buat kamu yang kali ini ikut serta dalam video kali ini. Terima kasih ya. Dan aku bakal jawab pertanyaan ini. Pertanyaannya, Adik masih perawan nggak? Dan menurut adik seberapa penting hal itu harus dijaga? Oke, aku jawab yang mana dulu?
Kalau pertanyaan aku, jawaban aku adalah kalau untuk hal perawan aku nggak berani jawab karena takutnya nanti jatuhnya munafik dan bisa jadi kalian nggak percaya. Jadi aku bakal nanti interview suami aku aja ya. Kita tanya ke suami aku ketika dia mendapat aku dan ketika dia membuka segel aku, apakah aku masih perawan atau tidak. Nanti kita tanya ke suami aku, oke? Biar langsung dari orangnya, karena kalau dari orangnya itu pasti tidak bohong. Tapi kalau dari aku bisa saja aku bohong, bisa aja aku munafik, bisa saja aku pencitraan. Jadi begitu teman-teman. Dan kalau ditanya menurut Ade seberapa penting itu, hal itu harus dijaga. Itu penting banget, apalagi tipe kayak aku yang terlalu banyak banyak nuntut. Jadi aku kan nuntutnya kepingin dapat suami yang setia. Nah, untuk mendapatkan laki-laki yang setia dan tulus, yang paling banget dijaga itu adalah mahkota, perawan. Ketika suami menjajaki kita di malam pertama, ketika dia tahu kita tidak perawan lagi, pasti dia akan kecewa. Dan harapan kita untuk mendapatkan suami yang setia itu 50% teman-teman, karena 50% lagi dia masih penasaran nih sama yang rasanya perawan gimana. Jadi bisa saja dia bermain di belakang, dan bisa saja kamu benar-benar beruntung mendapatkan laki-laki yang terima kamu apa adanya. Tapi intinya ketika kamu berharap ada suami yang setia, suami yang ingin tulus menyayangi kamu, jagalah perawan, karena perawan itu adalah hadiah terbesar untuk suami, dan suami akan senang itu ketika kamu jaga. Dan memang laki-laki itu nggak bisa kita kontrol ya, laki-laki itu juga kita nggak bisa tebak-menebak. Ada yang memang kita udah ada perawan yang itu tapi tetap selingkuh. Tapi di sini aku bilang adalah dominan terbesar dengan harapan kita kepingin suami yang selalu sayang kita, selalu menyayangi kita dengan tulus dan setia, selalu ingat kita. Yang pertama itu jagalah keperawanan kita. Jadi suami mendapat benar-benar wanita yang bersegel. Dan kedua, jagalah hati kita, attitude kita, dan bikinlah adem keluarga kita. Maka suami kemanapun dia pergi, dia tetap ingat kita. Begitu. Oke, tapi menurut aku untuk awan, kalau misalnya pertanyaan ini untuk aku dikasih itu oke, fine aja, karena aku tipe orang yang memang welcome. Tapi kalau menurut aku jangan kasih pertanyaan ini lagi ke siapapun, karena takutnya bukan untuk awan aja ya, tapi untuk siapapun yang sedang nonton video ini. Jangan melontarkan pertanyaan ini, karena ini pertanyaan yang sangat-sangat privasi, dan terkadang ada orang yang langsung ilfil dengan pertanyaan ini, dan ada orang yang tiba-tiba langsung sedih dengan pertanyaan ini, dan ada orang yang menjawabnya enjoy gitu. Nah, kita kan nggak tahu kehidupan orang sebelumnya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sensitif seperti ini sebaiknya kita tidak perlu untuk nanyakan ya. Jadi lebih baik kalau untuk orang-orang lain jangan, please, karena aku adalah wanita. Ketika ditanya seperti ini, cara rasa aduk-aduk gitu guys, ada rasa oke, aku bakal kasih tahu nih karena aku mah perawan gitu. Terus ada juga yang aduh, dia mengingatkan aku dengan masa lalu, atau ada juga yang ih nggak ada adab ya gitu. Macam-macam cara orang menilai dengan pertanyaan yang begini. Jadi buat teman-teman, kalau ingin bertanya, bertanyalah dengan cara yang sopan dan beradab. Karena aku ini tipe orang yang mencari pertanyaan yang greget, jadi yang ini aku sih fine aja. Oke, begitu awan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8 dari kita masuk ke pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8 mulai greget nih teman-teman. Oke, pertanyaan ke-8 dari yang namanya Vika. Hai Vika, salam kenal ya dari aku. Nah, aku harapkan semoga kamu juga di sana sehat-sehat. Apa yang ingin kamu capai semoga tergapai dengan segera. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih nih kali ini kamu ikut serta juga dalam videonya, karena pertanyaannya greget gitu dan aku pengen jawab gitu ya. Pernah open BO? Pernah gak ya? Oke, open BO itu artinya open booking. Booking itu dia seperti halnya wanita bayaran, yang dimana dimaksud setelah sudah memenuhi birahi maka akan dibayar. Oke, di sini aku bakal kasih tahu ke teman-teman, lillahi ta'ala, demi Allah, demi Rasulullah, demi Al-Quran, aku tidak pernah open BO. Sesusah apapun hidup aku, sesetres apapun hidup aku tidak pernah, dan semoga jangan sampai terjun ke hal yang seperti itu ya, karena
Aku sangat mencintai diri aku. Kalau bukan aku yang sayang sama diri aku, siapa lagi? Jadi maka dari itu aku sangat sayang sama diri aku sangat benar-benar menghargai diri aku. Bolehlah orang di luar sana tidak menghargai aku, tapi aku harus mencintai dan menghargai diri aku dengan cara aku jangan sampai terjun ke hal-hal yang seperti itu. Hai, kita masuk ke pertanyaan ke-9. Pertanyaan 9 kita pilih dari yang namanya bentar. Aldiansyah. Hai Aldiansyah, salam kenal ya buat kamu. Nah, aku harapkan kamu juga di sana sehat-sehat aja. Apa yang ingin kamu capai semoga segera tergapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih nih kali ini kamu ikut serta juga dalam video aku. Pertanyaannya itu adalah, pertanyaannya, bagaimana ya tanggapan kakak kalau misalnya dinilai rendah aku sedang dalam posisi seperti itu? Kamu jangan sedih, kamu jangan cemas, kamu jangan khawatir, kamu jangan mudah patah hati. Semangat ya. Nah, apapun omongan orang itu yang tidak penting kamu nggak usah dengerin. Tapi kalau menurut kamu omongan dia penting, harus jadi motivasi untuk hidup kita. Jika memang benar apa omongannya, kita harus lebih berubah. Tapi ketika kita mendengar omongannya terus tidak tepat atau tidak benar, maka lupakan. Nah, ada pepatah yang mengatakan, bukan pepatah sih, ini adalah sebuah cerita ya. Mungkin cerita ini juga kadang kamu pernah dengar. Ceritanya itu ada seorang anak dan seorang ayah. Mereka sedang hidupnya lagi kesusahan gitu. Mereka mau menjual barang, mereka punya barang antik. Nah, mereka menjual barang ini. Yang pertama dia datang adalah tetangga. Dia menawarkan ke tetangganya untuk menjual barang ini. Namun tetangganya memberi nilai dengan harga 20.000. Lalu si anak pulang ke rumah, dia cerita ke ayahnya, ini hanya bisa dinilai 20.000 saja ayah. Lalu si ayah bilang, coba nak, kamu datang ke simpang sana, ke toko simpang sana yang menerima barang-barang bekas. Oke, si anak datang ke toko yang menjual barang bekas, dan si anak memberi barang antik ini, dan si pemilik toko menawarkan dengan harga 80.000. Lalu si anak pulang ke rumah dan memberitahu ke si ayah, ayah ini dinilai 80.000 ayah. Lalu ayah bilang, nah coba kamu ke jalan yang sebelah sana yang memang memang menerima barang-barang antik dan menjual barang-barang antik. Oke, si anak pun datang ke sana dan anak membawa tuh yang namanya barang antiknya, dan tahu apa yang terjadi. Barang antik tersebut dinilai 10 juta teman-teman. Jadi arti dari cerita ini adalah hanya orang yang mengenal kita dan orang yang berada di keliling kita yang memang sederajat atau senilai sama kita kualitasnya, hanya dialah yang mengetahui kita, hanya dialah yang bisa menghargai kita. Jadi ketika kita berada di lingkungan orang biasa atau orang yang kualitasnya tidak mengerti kita, hanya cuma ngomong doang, itu kita bisa saja dianggap apa saja. Tapi ketika kita berada di tempat yang tepat dan kita memang berada di kualitas orang-orang yang memang sesuai sama kita, maka kita itu terhargai banget teman-teman, benar-benar bernilai. Jadi di sini aku bilang jangan pernah patah hati ketika ada orang yang menjelekin kita, kecuali orang itu memang benar-benar mengenal kita, terus dia menjelekkan kita. Kita harus terbuka, kita nggak boleh kesal, kita harus terbuka, kita terima masukannya, kita terima ejekannya, kita terima apa kata-kata buruk dari dia. Ketika memang kita dengar itu benar, maka kita ubah apa yang dia bilang gitu. Karena pasti orang tersebut yang kenal kita itu pasti sedikit kecilnya dia tahu kita. Jadi ketika dia menjelekin kita, kita buka hati kita, kita lihat apakah ini benar omongannya. Jika benar kita berubah, tapi ketika misalnya itu adalah sebuah fitnahan, itu bukan, maka lupakan. Hidup itu simpel teman-teman, jangan pernah ambil pusing. Kita itu hanya ternilai ketika kita berada di orang-orang yang memang sesuai sama kualitasnya seperti kita, dan juga orang-orang yang benar-benar mengenal kita, gitu ya. Jangan pernah takut sama omongan apapun yang keluar dari manusia. Ketika omongan itu menyakitkan, ambil dan pilah-pilah. Yang benar kita ambil, maka kita berubahlah. Ketika omongannya itu salah, fitnah, maka
buang jauh-jauh karena harga diri kita atau diri kita itu sangat mahal dari segala-galanya. Oke, kita masuk pertanyaan ke-10. Nah, pertanyaan 10 dari yang namanya, ntar aku cari lagi. Bentar ya. Adit, hai Adit, salam kenal dari aku harapkan juga kamu di sana sehat-sehat aja dan apa yang ingin kamu harapkan semoga tergapai. Amin. Terima kasih nih, kali ini kamu ikut serta juga dalam video aku. Dan pertanyaannya itu adalah, menurut kamu wanita lebih senang posisi di atas atau di bawah? Oh, posisi apa ini guys? Kalau dalam hal positif, ya semua orang senang di atas ya, karena kita kan kepingin semuanya maju gitu kan, gak mungkin kita berada di titik itu mulu gitu guys. Tapi kalau kita bicara ke 18++, oke, sebelumnya aku bakal kasih tahu dulu ke teman-teman, ketika aku membahas tentang 18++, aku mohon banget ini bukan tentang hal yang negatif ya, tapi di sini kita bisa berbicara tentang sebuah edukasi gitu ya, karena juga umur aku sudah dewasa dan umur kamu juga pasti sudah dewasa. Oke, jadi kita anggaplah ini adalah sebuah pembahasan yang sangat lumrah, oke? Nah, di sini aku bakal kasih tahu ke kalian, kalau seorang wanita, terutamanya aku ya, kalau di 18++, aku tipe orang yang, aku termasuk orang yang sangat agresif, aku orang yang lebih memulai duluan dalam sebuah yang 18++, karena aku tipe orang yang memang gitulah pokoknya. Jadi aku tipe orang yang memilih di atas, karena kalau aku memilih di atas tentunya aku lebih dominan, bisa banyak bergerak, dan pastinya aku tipe orang yang senang memberi kesenangan kepada pasangan. Jadi aku tipe orang yang senang di atas gitu teman-teman. Itu kalau menurut aku ya, tapi kalau nggak tahu kalau menurut orang, karena setiap orang itu pasti punya style yang berbeda-beda gitu guys. Oke, pertanyaan ke-11. Pertanyaan ke-11 dari namanya, aku cek dulu ya. Hai Gaby. Nah, salam kenal ya dari aku. Aku harapkan kamu juga di sana sehat-sehat aja, dan juga apa yang ingin kamu gapaikan semoga segera tergapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih nih, kali ini kamu ikut juga serta dalam video aku. Pertanyaannya, selama dalam perantauan, hal nakal apa yang pernah kamu lakukan? Hal nakal apa ya guys? Apa ya hal nakalnya? Pergi tanpa bilang-bilang, itu nakal nggak? Apa ya? Apa ya? Aku nggak tahu, karena alhamdulillah aku tidak pakai barang-barang yang haram seperti narkoba atau hal lainnya. Terus alhamdulillah aku juga bukan peminum yang beralkohol, alhamdulillah. Terus aku juga tidak open BO, alhamdulillahnya. Apa ya jadinya? Nggak tahu ya, karena aku tipe orang yang sangat menyayangi diri aku, sangat mencintai diri aku. Jadi harapan aku jangan sampai mengkhianati diri aku guys. Jadi hal nakalnya hal apa ya, paling nakal-nakal gemesin gitu ya. Ya nggak tahu, kayak gitu deh. Yang nakal itu nggak ada guys. Jadi begitulah jawabannya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-12. Pertanyaan ke-12 dari yang namanya Riko. Hai Riko, salam kenal ya, dan aku harapkan kamu juga di sana sehat-sehat aja, dan apa yang ingin kamu gapai dan kamu cita-citakan segera tergapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih nih, kali ini kamu ikut serta dalam video aku. Pertanyaannya, sebutkan 5 kelebihan kamu. Oke, sekarang sebut 5 kelebihan dari aku. Yang pertama, aku tuh tipe orang yang kalau udah sayang, udah apa, aku tipe orang yang sangat-sangat royal. Terus yang kedua, aku tuh bener-bener menyayangi dengan tulus ketika aku sudah menemukan orang-orang yang pantas aku sayang. Yang ketiga, aku tipe orang yang keras banget terhadap omongan orang. Aku tidak pernah mau peduli, karena aku tipe orang yang ingin hidup yang tahu itu aku dan orang-orang yang terdekat aja. Tapi kalau dari omongan-omongan orang, aku nggak mau peduli teman-teman, karena hidup aku adalah aku yang mengatur dan aku berhak bahagia. Jadi omongan orang sama sekali akan ku hempas jauh-jauh, karena aku tidak mau peduli. Mau itu dia ceritakan tentang aku, atau tentang nanti anak aku, atau tentang nanti suami aku, atau orang-orang yang aku sayang, tidak pernah aku mau peduli. Karena aku hanya ingin memperdulikan ketika aku sudah melihat dengan mata aku, itu baru aku benar-benar bisa mengambil keputusan. Tapi kalau misalnya
Aku tidak melihat, hanya dengar dari sebuah omongan, aku tidak pernah mau peduli. Gitu teman-teman, karena kebahagiaan itu tercipta kita sendiri. Karena kebahagiaan itu yang menciptakan kita sendiri. Jadi kalau kita mau bahagia, kita mau nyaman, mau tentram, maka jangan pernah peduli omongan orang, apalagi orang-orang yang menjelekan atau orang-orang yang sirik. Iya, begitu teman-teman. Gitu guys, jadi hidup aku tuh simple banget. Yang keempat, aku itu kelebihannya jago di kamar. Yang kelima, aku itu jago di dapur. Kamu senang punya aku? Oke guys, sampai di situ aja pertanyaan yang ke-12, dan sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-13. Pertanyaan adalah dari namanya Rina. Hai Rina, salam kenal ya dari aku. Aku harapkan kamu juga di sana sehat-sehat aja, dan apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu inginkan segera tergapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga nih, kali ini kamu juga ikut serta dalam video aku. Nah, pertanyaannya itu adalah, Kak, dengar kakak udah nikah ya? Guys, menurut kamu gimana guys? Jangan lupa komen di bawah ya, aku udah nikah atau belum kalau menurut penilaian kamu. Oke guys, buat teman-teman kali ini videonya sampai di sini aja. Terima kasih nih buat kamu yang sudah temenin aku hari ini, dan buat pertanyaan yang belum aku ambil, semoga nanti di next Q&A pertanyaan kamu terpilih ya. Terima kasih nih buat kamu semuanya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan pastinya yang belum subscribe, ayo atuh tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng, karena aku kan kepingin ketemu kamu lagi di next video. Jadi biar ternotis gitu. Oke.